Ampun Baginda, untuk mengukur kedalaman sumur tanpa alat, kita harus mengukur jarak antara apa yang ada di atas dengan apa yang terrefleksi di bawah. Di bawah terik matahari Baghdad yang kadang terasa membosankan bagi seorang penguasa besar, Khalifah Harun al-Rashid, yang sedang duduk di singgasananya yang berhiaskan permata, memandang ke arah halaman istana di mana sebuah sumur tua menyimpan misteri kedalaman yang tak terjamah. Raja merasa bosan dengan kebijaksanaan yang mudah dipahami dan kemewahan yang rutin, sehingga ia memutuskan untuk menguji batas nalar manusia yang paling ia cintai, sekaligus paling ia waspadai, Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, pujangga sekaligus badut istana," ujar Khalifah dengan nada yang mengandung campuran kejenakaan dan ancaman serius. "Kuberikan padamu satu tugas yang jika kau berhasil akan menjamin kesejahteraan 7 turunanmu. Namun jika gagal, hukuman cambuk menantimu. Kau harus mengukur kedalaman sumur tua itu, bukan hanya kedalamannya, melainkan juga ketinggian airnya, tanpa menggunakan seutas tali, ember, penggaris, atau alat ukur fisik apapun yang pernah diciptakan manusia. Kau hanya boleh menggunakan akal budimu, dan kau harus memberikan hasil pengukuranmu dalam satuan hasta sebelum matahari terbenam esok hari." Tantangan itu terasa mustahil, sebuah labirin tanpa pintu keluar. Tetapi di mata Abu Nawas, sorot mata sang raja hanyalah undangan untuk menari di atas jurang nalar yang dangkal, dan ia menerima tantangan itu dengan anggukan hormat yang penuh misteri, seolah-olah ia baru saja diminta menghitung jumlah biji kopi dalam cangkirnya sendiri. Malam itu bukannya bergegas ke pasar mencari akal-akalan atau berkumpul dengan para ahli matematika yang frustasi, Abu Nawas justru duduk termenung di berandanya, ditemani secangkir teh min dan keheningan pekat yang memeluk rumahnya, jauh dari hiruk-pikuk intrik istana. Ia menyadari bahwa tantangan Raja Harun bukanlah tentang fisika atau geometri, melainkan tentang psikologi dan seni ilusi. Alat ukur terbaik di dunia bukanlah terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari sudut pandang yang tidak terduga, yang mampu mengubah masalah yang rigid menjadi pertanyaan yang fleksibel. Abu Nawas tahu bahwa jika ia membawa angka mati, raja akan selalu menemukan celah untuk menggagalkannya. Oleh karena itu, ia harus membawa angka yang hidup, angka yang lahir dari pandangan mata sang khalifah sendiri. Keesokan harinya, ketika mentari sudah mulai meninggi, Abu Nawas kembali ke istana bukan dengan membawa alat ukur, melainkan hanya dengan membawa sebuah cermin kecil yang sudah usang dan sebuah senyum yang jauh lebih misterius daripada malam sebelumnya, menimbulkan desas-desus di kalangan dayang-dayang dan wazir yang sudah bersiap menertawakan kegagalannya. Namun ia hanya menunjuk ke sumur dan memanggil khalifah untuk menyaksikan pertunjukan akal budi yang segera dimulai. Setibanya di sisi sumur yang gelap dan dingin, di bawah pengawasan ketat sang khalifah dan para punggawa yang haus akan hiburan yang mengandung bencana, Abu Nawas meletakkan cermin kecilnya di tanah di bibir sumur, seolah-olah sedang melakukan ritual aneh yang tidak relevan. Ia kemudian menoleh kepada khalifah, memasang tampang paling serius yang pernah ia miliki, dan berkata, "Ampun Baginda, untuk mengukur kedalaman sumur tanpa alat, kita harus mengukur jarak antara apa yang ada di atas dengan apa yang terrefleksi di bawah. Namun bayangan saya terlalu kecil dan tidak signifikan. Hanya bayangan Agung Duli Paduka Raja yang memiliki bobot visual yang cukup untuk menembus kegelapan sumur dan menyentuh permukaan air." Abu Nawas kemudian meminta sang raja untuk membungkuk dan melihat jauh ke dalam sumur, sementara ia dengan gerakan yang dramatis dan penuh perhitungan, mengarahkan cerminnya sehingga pantulan wajah raja yang sedang mengernyit karena penasaran, terpantul sempurna ke dalam lubang sumur. Saat raja terpaku menatap pantulan dirinya yang dikirim oleh cermin ke dasar sumur, Abu Nawas berteriak dengan nada penemuan yang menggembirakan, "Sudah, hamba sudah mendapatkan ukurannya Baginda." Khalifah Harun yang terkejut karena aksinya terpotong, mengangkat wajahnya dengan bingung, menuntut penjelasan atas pengukuran yang absurd tersebut. Abu Nawas menjawab dengan tenang, kedalaman sumur ini adalah persis 60 hasta, ditambah 3 hasta ketinggian airnya. Ketika raja menuntut bukti, Abu Nawas hanya menunjuk pada pantulan wajah raja yang baru saja ia tarik dari kegelapan sumur.
hamba telah mengukur kedalaman sumur dengan mengukur sejauh mana cermin ini harus diatur untuk mengirim bayangan Baginda ke dasar air. Jika itu bukan ukuran yang valid, lantas mengapa Baginda harus membungkuk sejauh itu hanya untuk melihat diri Paduka sendiri? Keheningan melanda sejenak, diikuti oleh gemuruh tawa Khalifah Harun al-Rashid yang meledak dan mengguncangkan dinding istana, sebuah penanda bahwa kecerdasan Abu Nawas sekali lagi telah menyelamatkan lehernya dan memberikan pelajaran berharga bagi seluruh istana. Raja yang telah berhasil diakali oleh akal budinya sendiri, menyadari bahwa Abu Nawas tidak mengukur sumur secara fisik, melainkan ia mengukur batas keingintahuan dan kesombongan para penonton, termasuk raja itu sendiri, dengan memanfaatkan pantulan yang selalu ada, pantulan diri. "Kau telah berhasil, wahai Abu Nawas," kata Khalifah sambil menyekau air mata haru campuran tawa. "Kau tidak hanya mengukur sumur, kau mengukur kebodohan kita yang percaya bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan alat konvensional." Raja pun memerintahkan agar Abu Nawas diberikan hadiah emas seberat pahanya dan pakaian sutra terbaik. Pelajaran yang didapat dari sumur itu sederhana namun abadi, bahwa masalah yang paling sulit sekalipun tidak memerlukan peralatan yang canggih, melainkan hanya memerlukan pergeseran paradigma. Ketika semua orang melihat ke dalam kegelapan sumur mencari tali atau penggaris, Abu Nawas memilih untuk melihat ke atas, ke langit, dan menggunakan cahaya dan pantulan sebagai alat ukur utamanya, membuktikan bahwa imajinasi dan kecerdasan seringkali adalah senjata yang jauh lebih tajam dan akurat daripada meteran yang paling presisi sekalipun. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.